Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan, kelas 10 program MIPA. Pada pertemuan keempat kita kali ini, kita masih membahas tentang persamaan trigonometri, melanjutkan materi minggu lalu. Langsung saja kita ke materinya. Persamaan trigonometri ya, dapat diselesaikan dengan mengubah bentuk persamaan ke bentuk umum. Nah, di sini ada sin X sama dengan P, cos X sama dengan P, atau tan X sama dengan P. Yang pertama akan kita bahas yaitu penyelesaian persamaan sin X sama dengan P. Nah, untuk sudut dalam satuan derajat dan satuan radian ini masih tetap sama dengan pertemuan minggu lalu. Nah, tapi di sini sin X sama dengan P yang kita gunakan. Kalau minggu lalu itu sin X sama dengan sin A derajat. Nah, P di sini yang akan kita bahas kali ini, kita akan ubah ke dalam bentuk sin A derajat. Kita akan mencari nilai A derajatnya berapa untuk P. Nah, X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini rumusnya masih tetap sama ya untuk mencari sudut dalam satuan derajat di pertemuan minggu lalu. Nah, untuk radian masih tetap sama juga karena ini 360 derajat untuk derajat satuannya. Nah, kalau dalam radian kita ganti dengan 2V ya. X sama dengan A ditambah K kali 2V. Atau X sama dengan V dikurangi A ditambah K kali 2V. Contoh soal, tentukan besarnya X dalam interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang memenuhi persamaan 2 sin X sama dengan akar 3. Jadi di sini intervalnya antara 0 sampai 360 derajat ya. Nah, 2 sin X sama dengan akar 3. Nah, berarti kita akan mencari sin X sama dengan P. Nah, di sini masih ada 2 kali sin X. Maka sin X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 adalah P-nya. Nah, sin X, maka untuk 1/2 akar 3, maka sin berapa? Yang hasilnya adalah 1/2 akar 3. Ternyata sin 60 derajat untuk nilainya adalah 1/2 akar 3. Jadi A-nya nanti kita ganti dengan 60 derajat. Ya. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, jadi persamaan yang pertama untuk mencari nilai X-nya, besar sudutnya, ini 60 derajat ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, 120 derajat di sini didapat dari 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ya. Nah, ini persamaannya masih tetap sama. Nah, yang kita selesaikan terlebih dahulu untuk X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya. K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, K di sini adalah konstanta ya. Bagaimana kalian menyelesaikan atau menentukan nilai K-nya bebas, terserah. Nah, di sini K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ya, hasilnya adalah 420 derajat. Nah, untuk X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Dan K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat adalah 480 derajat.
Nah, mengapa saya tidak menambahkan K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan lain sebagainya? Karena di sini interval yang kita gunakan di soal adalah 0 sampai 360 derajat. Ya, maka cukup sampai di K sama dengan 1 saja. Karena untuk K sama dengan 1, persamaan yang pertama X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat itu sudah melebihi dari interval 420 derajat. Nah, untuk X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat, itu juga sama untuk K sama dengan 1. Sudah melebihi interval, ada di 480 derajat. Nah, maka nilai X yang memenuhi interval X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 60 derajat dan 120 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk 2 sin X sama dengan akar 3 adalah 60 derajat dan 120 derajat. Nah, yang kedua itu persamaan cos X sama dengan P. Nah, sudutnya masih tetap sama dalam derajat ya. Kalau minggu lalu kita bahas tentang cos X sama dengan cos A derajat. Nah, minggu ini kita bahas cos X sama dengan P. Nah, rumusnya juga sama. Untuk mencari X di cos itu plus minus A derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, plus minus A derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti positif A ditambah K kali 360 atau negatif A tambah K kali 360. Ya. Selanjutnya ini satuan radian. Masih sama. Nah, 360-nya kita ganti dengan 2V. Jadi X sama dengan A ditambah K kali 2V atau X sama dengan min A ditambah K kali 2V. Contoh soal. Di sini tentukan penyelesaian persamaan 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, intervalnya ini yang saya gunakan masih batasan yang sama ya. X-nya ada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Karena kita akan membuat cos X sama dengan P, maka kita akan buat yang tadinya 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, 2 cos X sama dengan positif 1. Ya. Paham ya positif 1 dari mana? Dari ruas kiri ya. Nah, maka cos X sama dengan 1 per 2. 1 per 2 itu didapat dari 2 cos X. Maka cos X-nya sama dengan 1 per 2. Nah, cari nilai 1 per 2, berapa besar sudutnya untuk cos? Ternyata cos X ya sama dengan 1 per 2, maka cos X itu sama dengan cos 60 derajat. Nah, maka persamaannya akan kita gunakan, A-nya akan diganti dengan 60 derajat. Jadi X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K-nya di sini saya misalkan sama dengan 0, maka ganti dengan 0 K-nya ya di persamaan. X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 420 derajat. Untuk X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K-nya kita misalkan sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 60 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 300 derajat. Nah, nilai X yang memenuhi untuk interval X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 60 derajat dan 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0 adalah 60 derajat dan 300 derajat. Yang ketiga, itu penyelesaian untuk persamaan tan X sama dengan P. Nah,
Untuk tan itu hanya satu persamaannya ya, tapi tetap kalau dalam sudut kita buatnya dalam derajat dan radian satuannya. Nah, tan X sama dengan P yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Itu kalau minggu lalu adalah tan X sama dengan tan A derajat. Nah, nanti kita akan ubah P-nya ke dalam tan A derajat. Maka X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Itu untuk sudut yang dalam satuan derajat. Sekarang satuannya radian. Masih tetap sama. Nah, di sini yang 180 derajat untuk satuan derajat, kita ganti hanya V saja ya, bukan 2V. Tapi untuk tan itu hanya V. Maka X sama dengan A ditambah K kali V. Itu sudut dalam satuan radian. Contoh soal, ya, tentukan penyelesaian persamaan tan X sama dengan 1. Untuk interval X lebih dari sama dengan 100 derajat, kurang dari sama dengan 300 derajat. Nah, jawab. Di sini tan X sama dengan 1. Nah, cari nilai tan berapa yang sama dengan 1. Berapa sudutnya? Nah, ternyata tan X sama dengan tan 45 derajat. Maka A-nya adalah 45 derajat. Nah, maka X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya. Nah, ingat lagi ya persamaan. Nah, untuk X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya, K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 45 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 225 derajat. K sama dengan 2, karena ini masih dalam intervalnya ya, sama dengan X ya, sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat itu 360 derajat ditambah 45 derajat. Hasilnya adalah 405 derajat. Nah, jadi nilai X yang memenuhi interval ya, intervalnya X lebih dari sama dengan 100 derajat dan X kurang dari sama dengan 300 derajat adalah 225 derajat. Mengapa hanya 225 derajat? Karena 45 derajat itu kurang dari 100 ya. Jadi dia tidak termasuk ke dalam interval. Dan 405 derajat itu lebih dari 300 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah untuk tan X sama dengan 1 dan intervalnya di antara X-nya lebih dari sama dengan 100 kurang dari sama dengan 300 derajat adalah 225 derajat. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang persamaan trigonometri. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan kita di grup WhatsApp ya, Matematika Peminatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.